Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Teorini, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini akan menyajikan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Koneksi antar materi pada modul 1.4 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Untuk filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut siswa sesuai kodratnya agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan sesuai kodrat alam yang dimiliki siswa dan sesuai kodrat zaman atau perkembangan zaman dengan falsafahnya, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangarsa tuturi handayani. Untuk nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman melalui pendidikan yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah memimpin pembelajaran, kuat bagi guru lain, mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktis. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak termasuk representatif keberhasilan nilai dan peran yang dijalankan oleh guru. Terwujudnya suatu visi mencerminkan budaya positif yang terbentuk pada sekolah tersebut dan diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan tahapan bagiannya. Untuk budaya positif, dengan menerapkan tahapan bagja maka akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Adanya budaya positif di sekolah akan mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta cara merdeka sehingga lebih bertanggung jawab dan mandiri. Selain itu, budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam kegiatan belajar mengajar. Refleksi pemahaman budaya positif, yaitu 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Konsep inti materi disiplin positif yaitu pendekatan mendidik. Murid melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Untuk teori kontrol, konsepnya intinya adalah realitas dan gambaran setiap orang berbeda, perilaku memiliki tujuan, memahami pandangan orang lain, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Untuk teori motivasi, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, mendapatkan penghargaan atau imbalan dengan orang lain. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid belajar taat peraturan. Restitusi, murid belajar memecahkan masalah. Penghargaan. Penghargaan dalam jangka panjang memiliki pengaruh dan juga jangka pendek. Mengurangi ketepatan, merusak hubungan, tidak efektif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat hukuman. Posisi kontrol guru yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Keyakinan kelas yaitu curah pendapat tentang hal yang perlu disepakati sekolah, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan saya adalah reward, penghargaan. Karena selama ini yang saya meyakini adanya reward itu bisa meningkatkan motivasi murid untuk menjadi lebih baik dan berprestasi. Ternyata justru dengan adanya reward yang berlebihan bisa menimbulkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi
pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah tidaklah mudah, memerlukan proses yang panjang dengan memulai dari diri sendiri karena orang lain tidak akan berubah sebelum diri sendiri yang berubah terlebih dahulu. Pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah ketika saya sebagai posisi manajer saat menyelesaikan masalah murid berkolaborasi dengan PK atau STP 2K dalam mendisiplinkan murid. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa ada tantangan dalam menerapkan posisi guru sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dan merasa perlu selalu ada berkolaborasi pada semua warga sekolah agar dapat menerapkan budaya positif sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah menerapkan posisi kontrol manager ketika menghadapi murid yang bermasalah dengan metode segitiga restitusi dengan harapan murid akan lebih baik lagi, bertanggung jawab dan percaya diri. Hal yang perlu diperbaiki adalah yaitu murid memiliki kesadaran akan kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi. Motivasi intrinsik untuk berperilaku dengan lebih baik yang sesuai nilai kebajikan dan kesepakatan bersama. Setelah mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan teman. Perasaan saat itu saya sudah berada di posisi yang benar dan merasa karena sudah sesuai peraturan dari sekolah yang sudah ditetapkan. Setelah mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih baik, tenang, dan merasa senang karena murid saya lebih percaya dan bertanggung jawab atas tindakan atau masalah yang dihadapi. Perbedaan saya dengan sebelumnya yaitu saya menjadi lebih bijak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul ini. Nah, setelah mempelajari modul penerapan segitiga restitusi, maka bila ada siswa yang bermasalah, saya menerapkan langkah penyelesaian alur tahapan restitusi yaitu dengan menstabilkan identitas dengan tujuan menenangkan siswa terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan membuat siswa menyadari akan kesalahannya, menemukan penyebab permasalahannya, dan merefleksikan diri. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas dengan bertanya pada murid tentang hal-hal kebajikan yang diyakini murid sehingga murid menemukan ide atau solusi terbaik saat menghadapi permasalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya ada hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, berkomitmen dengan apa yang disepakati dan berkolaborasi dengan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.